Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Saya Muhammad Rizky Andi selaku ketua kelompok, dan anggota saya Lumban Delvin Hatoguan, Muhammad Hanif Al-Ghifari, Nurma Febrian Cahyani, dan Sarah Bilkis Ratusabah dengan materi enzim. Enzim adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup. Istilah enzim kemudian digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Atau bisa dibilang enzim adalah katalis yang membantu proses percepatan reaksi biologis. Enzim berperan penting dalam proses metabolisme. Metabolisme meliputi reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk menghasilkan energi, termasuk diantaranya pemecahan lemak, karbohidrat, dan protein. Yang kedua ada sifat-sifat enzim, diantaranya adalah tersusun atas protein, bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, bekerja secara spesifik, tidak ikut diubah menjadi produk, bisa digunakan berkali-kali, diperlukan dalam jumlah sedikit, dan bisa digunakan dalam reaksi bolak-balik. Yang ketiga ada enzim, substrat, dan produk. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Substrat adalah senyawa yang akan diubah oleh enzim. Substrat menempel pada enzim melalui sisi aktif, membentuk kompleks S atau enzim substrat. Yang terakhir ada produk. Produk adalah zat hasil perubahan substrat. Selanjutnya ada tata nama enzim. Penamaan enzim umumnya sesuai nama substrat ditambah akhiran ase, yaitu substrat plus ase. Amilo menjadi amilase, lemak atau lipid menjadi lipase, protein menjadi protease. Selanjutnya ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim berdasarkan lokasi kerja dibagi menjadi enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler dikenal sebagai endoenzim. Endoenzim dihasilkan di dalam sel dan digunakan di dalam sel. Sedangkan enzim ekstraseluler dikenal sebagai ektoenzim. Ektoenzim dihasilkan di dalam sel tetapi digunakan di luar sel. Enzim berdasarkan IUB, International Union of Biochemistry atau Ikatan Biokimia Internasional, diklasifikasikan menjadi 6 kelompok. Pertama, hidrolase, yaitu enzim hidrolisis yang mengkatalis suatu reaksi karena adanya air. Kedua, oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalis reaksi reduksi dan oksidasi. Enzim yang mentransfer atom hidrogen atau elektron dari substratnya ke molekul akseptornya. 3. Liase, yaitu enzim yang menambahkan gugus baru ke substratnya dengan memecahkan ikatan gandanya. Keempat, transferase, yaitu enzim yang mentransfer suatu gugus fungsi ke yang lain. 5. Isomerase, yaitu enzim yang mengubah satu isomer ke bentuk yang lain. 6. Ligase, yaitu enzim yang membentuk suatu ikatan kimia baru. Enzim ini memerlukan ATP untuk membentuk ikatan kimia barunya. Selanjutnya adalah komponen enzim. Enzim tersusun dari 2 komponen yang berbeda. Ada apoenzim yang terbuat dari protein, dan ada gugus prostetik yang terbuat dari materi non-protein. Apoenzim adalah komponen utama dari enzim yang akan bereaksi sama substratnya. Gugus prostetik ini dapat terbuat dari 2 jenis ion, yaitu ion organik dan ion anorganik. Kalau gugus prostetiknya berupa ion organik, yang disebut koenzim. Koenzim ini fungsinya untuk memindahkan gugus kimia, atom maupun elektron dari satu molekul ke molekul lainnya, agar proses metabolisme jadi lebih lancar. Tetapi kalau gugus prostetiknya berupa ion anorganik, maka gugus prostetiknya disebut kofaktor. Teori enzim, teori lock and key. Bentuk sisi aktif enzim tidak bisa berubah, sehingga cuma substrat yang bentuknya sesuai yang bisa berikatan. Tidak dapat menjelaskan keberadaan inhibitor non-kompetitif. 2. Teori induced fit. Bentuk sisi enzim bisa dipengaruhi untuk sedikit berubah, supaya lebih pas dengan bentuk substrat yang sesuai. Dapat menjelaskan keberadaan inhibitor non-kompetitif. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. 1. Konsentrasi enzim. Peningkatan konsentrasi enzim akan meningkatkan laju reaksi karena lebih banyak sisi aktif tersedia.
2. Konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkatkan sejalan dengan meningkatkannya konsentrasi substratnya sehingga jenuh. 3. Suhu. Enzim akan bekerja secara optimal pada suhu tertentu. Kecepatan reaksi akan meningkat dengan meningkatnya suhu sebagai mencapai suhu optimum. 1. pH. Kebanyakan enzim hanya bekerja pada rentang pH yang spesifik. Pada pH optimum, kecepatan enzim mengkatalisis akan maksimum. 5. Aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah zat yang meningkatkan pengikatan enzim dengan substrat. Contohnya, ion klorida pada kerja amilase. Inhibitor adalah zat yang bersifat menghambat enzim dalam peningkatannya dengan substrat. Contohnya, sianida yang menghambat kerja sitokrom. Inhibitor terdiri atas dua macam. Pada gambar inhibitor kompetitif terdapat substrat, inhibitor, dan enzim. Pada gambar inhibitor non-kompetitif terdapat sisi aktif, substrat, dan inhibitor. Sekian dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.